Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku terkecoh dengan kabar pengalihan penyidikan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Adriansyah, tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, TTPU. Sebelumnya dikabarkan kasus Febrie Adriansyah telah dilimpahkan Polri ke Kejaksaan. Banyak yang mengira pelimpahan ini menandakan berkas perkaranya telah lengkap atau P21 sehingga sudah bisa dilimpahkan ke Kejaksaan. Namun, selanjutnya terungkap bahwa Febrie Adriansyah belum pernah diperiksa oleh penyidik meski ia sudah jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU terkait batu bara pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Mahfud lantas menegaskan, dalam pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, tak cukup hanya dengan memenuhi 2 alat bukti, tetapi tersangkanya juga harus diperiksa oleh penyidik. Saya sendiri termasuk yang terkecoh karena dari berita yang saya tangkap dan saya dengar dari pihak Kejaksaan Agung, Sabtu, 11 Juli 2026 sekitar jam 15 adalah pelimpahan perkara dari Kepolisian Kejaksaan. Saya berasumsi jika sudah dilimpahkan berarti tersangkanya sudah diperiksa oleh penyidik Polri dan sudah P21. Sehingga saat itu saya menganggap pelimpahan itu bagus dan efisien. Pelimpahan dari Polri ke Kejaksaan. Selain harus dipenuhinya syarat adanya 2 alat bukti yang cukup, juga harus dipenuhinya syarat bahwa tersangka sudah diperiksa oleh penyidik Polri, kata Mahfud dalam tayangan podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Minggu, 12 Juli 2026. Atas dasar itulah Mahfud menilai pengalihan perkara dari kepolisian ke kejaksaan ini telah mengacaukan hukum acara pidana. Mahfud menyebut sebelumnya tidak pernah ada mekanisme pengalihan atau pemindahan penyidikan dari polisi ke kejaksaan atau sebaliknya. Tetapi yang terjadi kemarin ternyata bukan pelimpahan dalam arti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan. Sebab tersangka ternyata belum pernah diperiksa oleh polisi. Mekanisme penyerahan atau pengalihan penyidikan lanjutan ini tidak ada di dalam hukum acara pidana kita, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada mekanisme pengalihan atau pemindahan tugas penyidikan dari polisi kepada kejaksaan atau dari kejaksaan ke kepolisian. Tidak ada pengalihan dari penyidik ke penyidik, jelas Mahfud. Pengambil alihan penyidikan hanya bisa dilakukan KPK. Mahfud menuturkan berdasarkan pasal 10 AU nomor 19 tahun 2019, memang diatur soal kemungkinan pengambil alihan perkara. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terhadap penyidikan yang dilakukan kepolisian atau kejaksaan. Memang ada kemungkinan pengambil alihan, tetapi sesuai dengan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pengambil alihan ini hanya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. KPK memang bisa mengambil alih dengan syarat-syarat dan alasan tertentu. Pelimpahan perkara adalah proses normal, yakni penyerahan tersangka serta seluruh alat bukti dan barang bukti kejaksaan asalkan sudah ada minimal 2 alat bukti dan tersangka sudah diperiksa sehingga dinyatakan P21 oleh kejaksaan. Pelimpahan oleh polisi kejaksaan dilakukan setelah jaksa menyatakan bahwa perkara itu sudah P21. Jika polisi sudah melimpahkan kejaksaan, selanjutnya kejaksaan membuat surat dakwaan dan melimpahkan lagi ke pengadilan untuk diadili sesuai dengan surat dakwaan. Jadi pelimpahan itu ada 2 tingkat, yakni pelimpahan dari Polri ke kejaksaan dan pelimpahan dari kejaksaan atau jaksa penuntut umum ke pengadilan. Semuanya ada syarat-syaratnya sendiri. Termasuk harus diperiksanya tersangka oleh polisi sebelum dilimpahkan kejaksaan, tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, itu.